Saya sengaja panggil Anda karena saya menerima laporan dari 3 istri saya bahwa Anda sudah mencabuli 3 istri saya dan sekarang hamil. Bahkan saya beberapa kali kan saya jauh terus. Oh gitu. Iya, saya gangguan. Terus apa urusannya Anda istrinya 3 hamil, terus apa urusannya Padepokan minta ditutup? Ya harus. Kenapa? Karena Anda itu sering mencabuli pasien. Di samping itu Anda itu banyak konten yang settingan. Membuat saya jadi rugi. Karena pasien saya lari ke Anda semua. Terus Teman-teman saya datangnya ke semua ke kamu. ya. Bisnis saya semua hampir sama kamu dirampas semua karena konten Anda. Ya. Saya jadi kurang penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang berduel hebat dengan Panglima Sahid, seorang spiritual sakti yang mengaku panglimanya para dukun santet. Dia meminta pertanggungjawaban Kang Ujang yang dituduhnya telah menghamili istrinya. Dan dia juga meminta Kang Ujang untuk menutup permanen padepokannya, karena telah melakukan perbuatan pengobatan cabul terhadap para pasiennya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang dukun Panglima Sahid ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima, saya Ujang Bustomi, mohon maaf telat Panglima. Gimana sehat? Duduk. Lah, gimana sehat Panglima? Sehat Anda duduk. Duduk ya. Kalau nggak mau duduk? Ya harus duduk. Ini ngobrol dengan siapa? Ya, atau Anda Panglima Sahid? Anda harus percaya. Sengaja Boleh duduk. kamu saya panggil duduk. Ya. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Panglima Sahid, seorang spiritual tukang santet yang sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dan dia ingin agar Kang Ujang menutup padepokan anti galau miliknya secara permanen. Hal tersebut bermula dari Panglima Sahid yang menelepon menghubungi Kang Ujang Bustomi. Yang mana, sang Panglima dukun santet itu ingin meminta pertanggungjawaban Kang Ujang. Sang dukun bercerita bahwa beberapa waktu lalu 3 orang istrinya mengaku datang ke padepokan dan bertemu Kang Ujang Bustomi untuk sebuah keperluan konsultasi pengobatan. Namun beberapa minggu kemudian, tiba-tiba diketahui 3 perempuan istrinya itu hamil semua. Dan sang istri berkata bahwa istrinya telah ditiduri oleh Kang Ujang Bustomi. Tentu saja sang Panglima Sahid sangat marah mengetahui cerita dari istrinya itu. Sehingga tanpa pikir panjang, dia langsung menghubungi Kang Ujang untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban. Dan dituduh sang Panglima dukun yang demikian itu. Kang Ujang pun berkata bahwa sungguh dia tidak pernah melakukannya. Bahkan, sama sekali Kang Ujang tidak pernah mengenal siapakah istri Kiai Sahid yang datang ke padepokan dan bertemu dengan dirinya itu. Sang dukun sedikit pun tidak merasa puas
dengan jawaban dari Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah dia kemudian mengundang Kang Ujang agar datang langsung ke rumahnya untuk berbincang berhadapan. Sebab itu pula Kang Ujang kemudian datang ke rumah Panglima Shahid untuk meminta dan memberikan klarifikasi. Kang Ujang ingin meluruskan Panglima Shahid bahwa dia tidak mengerti hal yang telah dituduhkannya itu. Juga ingin tahu bagaimanakah sebenarnya kronologi yang telah menimpa ketiga istrinya tersebut. Namun ketika Kang Ujang datang ke rumahnya, Panglima Shahid ternyata langsung menyambutnya dengan kemarahan. Dia tetap menuduh Kang Ujang bahwa Kang Ujanglah yang telah meniduri istrinya hingga hamil. Dan kini dia ingin meminta pertanggungjawaban. Tadi ditelepon marah-marah, kon katanya saya ngehamilin 3 istrinya, terus istrinya yang paling. Ya gimana masalahnya, gimana Panglima? Saya menerima laporan Ya. 3 istri saya bahwa istri saya ini dicabuli oleh Anda bahkan sampai hamil 3-tiganya. Oh, Anda merasa tidak begitu? ya sementara ini sih saya tidak merasa, Panglima. Kang Ujang mencoba untuk meminta klarifikasi. Kapankah istrinya itu datang ke Padepokan? Untuk apa tujuannya? Dan mengapa ketika Kang Ujang datang ke rumah mereka tidak menemuinya? Dan mendengar pertanyaan Kang Ujang yang demikian, sang dukun pun berusaha memberikan alasan. Dia berkata bahwa kedatangan istrinya ke Padepokan adalah untuk melakukan konsultasi pengobatan. Adapun sang istrinya tidak menemui, adalah karena merasa trauma ketika bertemu Kang Ujang Bustomi. Namun dia tetap percaya perkataan ketiga istrinya itu. Kang Ujang pun kembali berkata, Kang Ujang berani bersumpah atas nama Tuhan, bahwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan bejat itu. Justru ketika istrinya tidak bersedia menemuinya, Kang Ujang menjadi merasa curiga, bahwa sang dukun sebenarnya memiliki rencana terselubung dengan tuduhannya itu. Dan setelah dicecar pertanyaan Kang Ujang itulah Panglima Shahid kemudian mengatakan, bahwa sebenarnya dia juga sangat marah kepada Kang Ujang, karena telah berdakwah memberantas para dukun santet. Akibat dakwah Kang Ujang itu pekerjaannya menjadi sepi, karena banyak warga menjadi tidak percaya kepada dukun lagi. Terus apa urusannya Anda, istrinya 3 hamil, terus apa urusannya Padepokan minta ditutup? Ya harus. Kenapa? Karena Anda itu sering mencabuli pasien. Di samping itu Anda itu banyak konten yang settingan, membuat saya jadi rugi. Karena pasien saya lari ke Anda semua. Terus? Teman-teman saya datangnya ke semua ke kamu. Ya. Bisnis saya semua hampir sama kamu dirampas semua karena konten Anda. Ya. Saya jadi kurang penghasilan. Dan mendengar perkataan Panglima Shahid yang demikian itu, Kang Ujang pun akhirnya menyadari bahwa tuduhan dari Panglima Shahid itu hanyalah sekedar modus saja. Dan yang sesungguhnya lah, sang dukun sedang menjalankan sebuah rencana, bahwa dia ingin menghancurkan nama baik Kang Ujang kepada masyarakat, agar dia kemudian mendapat simpati dan agar kembali dipercaya. Dan memang sudah hal yang biasa, jika para dukun itu menggunakan segala cara untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang kembali berkata kepada Panglima Shahid, bahwa tidaklah perlu sang dukun memfitnah dirinya. Karena masyarakat sudah tahu perilaku Kang Ujang, juga perilaku dari para dukun santet. Malah lebih baik sang dukun bertobat saja dari bekerja menjadi tukang santet itu. Karena perbuatan tersebut menyesatkan, dan sangat dilarang dalam ajaran Tuhan. Dan diminta Kang Ujang agar bertobat itu. Sang dukun ternyata malah menunjukkan kesombongannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah Panglima Dukun paling sakti Mandraguna. Dan dia kembali meminta kepada Kang Ujang Bustomi, yaitu agar padepokannya itu ditutup, juga tidak membuat konten memberantas para dukun santet lagi. Karena jika Kang Ujang tidak menuruti perintahnya, maka dia akan menghajar dan membunuhnya. Pokoknya saya mau padepokan tutup. Kalau tidak ada yang bisa menutup, saya sendiri yang menutup. Ini Panglima Jihad. Ya mau Panglima Shahid, mau Panglima Shahid, mau jihad, mau sirik. Saya mau menutup padepokan. Kalau Anda sekarang Anda harus berhenti. Emangnya kamunya Satpol PP main nutup-nutup aja? Dasar gila kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan Satpol PP. Ya, itu hubungannya dengan medis kamu. Nggak usah tunjuk-tunjuk saya colok kamu. Maunya gimana sok sekarang? Maunya gimana? Saya juga mau menantang kamu. Kalau tidak ditutup nanti saya tantang kamu. Ya, mati kamu. Ya sekarang kamu mati. Saya tantang juga kamu. Oke.
Penguasa lautan, penguasa dunia, penguasa alam gaib. Panglima Dukun Santet itu masih terus berusaha menyerang Kang Ujang dengan kekuatan ilmu iblisnya. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang masih sangat tangguh dan perkasa. Sehebat apapun sang dukun menyerang, serangan itu sedikit pun tidak bisa menggoyahkan. Sehingga pada akhirnya,
Ilmu hikmah Kang Ujanglah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang menghantam, tubuh sang dukun sombong itu langsung tumbang tak berdaya. Tampak mulutnya mengeluarkan darah, dan sepertinya dia sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat sang Panglima Dukun yang menuduh Kang Ujang berbuat bejat itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.